Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Nama saya Musafa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Penganten. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan juga, beliau adalah instruktur saya, Ibu Titi Julihartini, dan pengajar praktek yaitu Bapak Edi Bambang Sukoco. Dan berikut adalah rancangan untuk kegiatan aksi nyata saya. Latar belakang, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak didik kita. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan harus mampu membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu hal yang dapat diusahakan adalah mewujudkan kondisi lingkungan belajar bagi murid yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bebas dari rasa takut dan tertekan. Penanaman budaya positif di kelas dan sekolah harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu kelas. Dengan menumbuhkan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama antara murid dengan guru, tentunya akan menjadi awal yang baik bagi tumbuhnya budaya positif di sekolah. Tujuan menumbuhkan budaya positif melalui penumbuhan keyakinan kelas. Menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa, mewujudkan kondisi kelas yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk belajar. Menumbuhkan keberanian murid mengemukakan pendapat untuk membangun keyakinan kelas, memupuk karakter siswa yang tanggung jawab, teguh pendirian, dan komitmen yang kuat. Tolak ukur, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sejalan dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Siswa mampu memegang komitmen untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara berkelanjutan dan konsisten. Lini masa tindakan, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang pembentukan budaya positif di sekolah, mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, menjadi fasilitator bagi murid dalam membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah terbentuk ditandatangani oleh warga kelas dan ditempel pada dinding kelas. Menerapkan keyakinan kelas dan menjunjung tinggi dalam pelaksanaannya, mendokumentasikan kegiatan sebagai bahan refleksi diri untuk perbaikan selanjutnya. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, penjaga sekolah, dan seluruh warga sekolah untuk menjadi suri tauladan dalam pelaksanaan budaya sekolah. Orang tua atau wali murid agar menjadi teladan bagi anak-anak mereka di rumah. Murid yang berkolaborasi dengan guru dalam membentuk budaya positif di kelas. Berikut adalah video penyebaran pemahaman budaya positif kepada teman sejawat di SDN 1 Penganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN 1 Penganten Bapak Purwito SPDSD, yang saya hormati para Bapak Ibu Guru SDN 1 Penganten. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga kelak kita mendapatkan pertolongannya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, teman sejawat yang saya hormati, sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan guru penggerak, saya mengikuti guru penggerak sudah pada tahap modul 1, dan hari ini adalah sebagai penyebaran pemahaman, pengalaman, sebagai aksi nyata saya untuk menyebarkan budaya positif di SD kita ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ini menjadi amalan solihan, ladang ibadah bagi Bapak Ibu untuk terus kita bekerja sama dalam rangka menjadi tim yang baik bagi SD kita. Bapak Ibu, untuk awal saya menyampaikan ini, akan saya perlihatkan sebuah video, yaitu gambar apa Bapak Ibu? Gambar Ka'bah, kegiatan tawaf, benar Bapak Ibu. Kegiatan tawaf salah satu rukun haji yang menjadi impian kita semua. Semoga Allah nanti memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan rezeki, dan tentunya ridhonya untuk menjadi tamunya di Mekah ini. Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini, begitu konstannya pergerakan manusia dalam satu titik, terus bergerak tak henti dengan konstan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika dalam pelaksananya ada satu orang saja yang berhenti berputar dari tempat ini, Bapak Ibu? Apa yang terjadi kira-kira? Jatuh. Benar, tentu akan terinjak, akan tergilas oleh pusaran manusia ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa inilah kehidupan Bapak Ibu, bahwa kehidupan terus berputar, zaman terus mengalami perubahan dan perbaikan. Artinya kalau kita berhenti atau bahkan menentang perubahan itu, sudah dipastikan kita akan terinjak-injak oleh zaman. Kita akan terlempar dari pusaran ini. Nah, sebagai seorang guru Bapak Ibu, mari, zaman terus berkembang, kita harus tentu mengikuti perkembangan zaman ini. Kita lanjutkan. Nah, tentunya Bapak Ibu masih ingat, ataupun mungkin ada yang tidak kenal sama sekali karena bukan basicnya petani. Itu kalau boleh saya menyampaikan, Pak Adit, inilah gambar ibu-ibu sedang menanam padi. Karena Pak Adit mungkin tidak pernah mengalaminya atau hidup langsung di kota metropolitan, jadi tidak kenal yang namanya padi. Bapak Ibu, perubahan zaman yang pesat dalam bidang pertanian saja. Yang dahulu kita harus menanam, ibu kita menanam dengan cara manual konvensional, tapi dengan teknologi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, dengan kehadiran mesin ini akan menggilas. Pengangguran akan muncul dengan adanya perubahan ini. Tapi apakah kita menolak Bapak Ibu? Tentu tidak bisa. Kita tidak akan menolak perkembangan zaman yang positif ini. Nah, kita mesti menyesuaikan diri. Bagaimana agar kita mengikuti irama perubahan zaman itu. Nah, kalau panen dulu kita menggunakan, ada yang kenal Bapak Ibu namanya? Masih ingat? Ani-ani, betul. Ini ibu saya juga masih punya, menyimpan di rumah, ani-ani namanya. Dengan teknologi perubahan zaman yang makin pesat, yang luar biasa, muncullah yang namanya kombi, yang kita dengan mudahnya memanen padi hektaran dalam waktu yang hanya singkat. Apakah kita bisa menolaknya Bapak Ibu? Tidak bisa. Apakah kita harus mempertahankan cara-cara lama ini?
Tentu tidak. Kita akan ketinggalan, kita akan ditinggalkan oleh zaman, karena zamannya terus berkembang menuju ke arah yang makin hebat. Nah, dari dunia pertanian kita masuk pada dunia pendidikan, Bapak Ibu. Gambar yang sebelah sini adalah gambar bagaimana dulu kita memori dulu bangku sekolah kita seperti itu, papan tulis kita yang hitam putih seperti itu, bapak guru kita ketika dulu mengajar, setelah mengajar pasti badannya penuh dengan debu kapur. Ini semoga, tapi semangat luar biasa dulu Bapak Ibu. Meski dengan kapur keadaan yang ada, mereka tetap bersemangat luar biasa tanpa pamrih. Mengapa mereka disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa? Kita doakan semoga Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru kita yang mengajar dahulu, yang mungkin sudah pulang ke alam barzah, diberikan ampunan dan diberikan keberkahan atas ilmu yang dia sebarkan. Bapak Ibu, yang sebelah kanan adalah dunia modern, juga sudah masuk dalam dunia pendidikan, bahwa kita tidak lagi dengan papan tulis, tapi dengan yang namanya digital. Serba mudah, serba global. Kita ingin mencari informasi apa saja, dengan cepatnya kita bisa mengaksesnya. Dan ini adalah saat sekarang kita sudah pada tahapan ini. Nah, apakah kita tidak tergerak Bapak Ibu untuk mengikuti zaman kita ini? Tentu, sebagai guru-guru yang hebat, guru-guru yang cerdas, kita akan mengikuti perkembangan ini. Sekali lagi, kita berhenti atau bahkan menolak perubahan itu, kita akan terlempar dari pusaran. Kita akan habis, kita akan terinjak-injak dan tergilas oleh zaman. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, mari kita mengupdate pengetahuan kita, keterampilan kita, skill kita, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita demi kebaikan anak didik kita. Bapak Ibu, setelah melihat itu timbul pertanyaan, siapkah kita mengantarkan anak-anak didik kita menjadi generasi emas mendatang, agar mereka bisa hidup di zamannya nanti yang penuh dengan tantangan yang lebih kompleks dari zaman kita? Bapak Ibu, bahwa tahun 2050 adalah tahun emas bagi Indonesia, tahun yang sudah Indonesia diperkirakan akan menjadi go internasional. Nah, anak-anak yang akan hidup nanti tahun 2050 saat ini Bapak Ibu ada di hadapan kita, ada di tangan kita. Mereka akan hidup nanti, akan mengalahkan zamannya nanti yang serba canggih, serba kompleks, serba sulit, yang tentunya berbeda dari zaman kita, zaman saat ini. Tantangan mereka lebih sulit. Maka apakah kita tidak menyiapkan bekal bagi mereka agar bisa hidup di zamannya nanti? Sekali lagi, kalau mereka tidak punya bekal, tentu mereka akan habis. Mereka akan ditinggalkan oleh zaman. Nah, Bapak Ibu, ibarat saat ini anak-anak kita bekali dengan senjata sebelum nanti perang di tahun-tahun yang kehidupannya nanti. Nah, senjata apa yang kira-kiranya nanti kita berikan pada anak-anak kita? Kalau saat ini Rusia sudah bisa menciptakan roket prosesi tinggi atau drone milik Iran yang luar biasa dalam perang, ibarat perang apakah anak kita cukup dengan bambu runcing? Tentu tidak. Kita untuk menghadapi perang global nanti bukan perang fisik, tapi bisa perang kebudayaan, perang ilmu, dan strategi-strategi yang lain.
kita juga butuh bekal yang canggih bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, sudah saatnya kita menyadari, mari kita bekali anak-anak kita dengan ilmu yang akan digunakan untuk hidupnya nanti. Selain perkembangan secara fisik, Bapak Ibu, dengan dunia pendidikan juga terus mencari strategi untuk meningkatkan kualitas karakter pelajar Indonesia yang tentunya saat ini adalah berprofil pelajar Pancasila. Selain fisik, tentu karakter bangsa Indonesia ini kaya akan karakter budaya yang luar biasa yang berkembang, yang berasal dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ini harus diwarisi oleh anak didik kita. Kalau tidak kita wariskan nilai-nilai luhur ini, tentu kedepannya mereka akan tidak bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, tentu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah sikap karakter yang mesti kita tanamkan kuat pada anak didik kita untuk nanti menaklukkan zamannya dengan bekal karakter yang positif ini. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila akan terwujud adalah salah satunya melalui budaya sekolah yang baik. Kita tidak akan berbicara yang jauh-jauh, lahan ibadah kita, lahan perjuangan kita ada di sini Bapak Ibu. Ada di depan kita, anak-anak kita, kelas kita, sekolah kita, inilah tempat kita mengabdi, tempat kita bertarung, membekali anak-anak kita dengan tentunya melaksanakan budaya sekolah yang baik. Nah, definisi budaya sekolah sendiri adalah nilai, prinsip, pembiasaan, tradisi baik yang ada dan berkembang dan terus dipegang teguh oleh warga sekolah yang akhirnya ini membentuk karakter mereka. Nah, kondisi-kondisi ini Bapak Ibu, ini harus kita ciptakan. Budaya sekolah yang baik bagaimana? Kita lihat gambar interaksi antara guru dengan siswa, bagaimana anak senangnya ada di sekolah. Mereka tidak tertekan, mereka riang gembira dalam menempuh belajar mereka. Di sini adalah tempat yang menyenangkan bagi mereka. Terjadi interaksi yang positif di antara mereka, sehingga ini akan kelamaan membentuk karakter mereka yang baik. Tentunya ini butuh proses yang lama. Dari penyampaian tentang ini, mungkin Bapak Ibu langsung ada tanggapan. Oke, Bu Intan silakan. Kayaknya Bu Intan mau bertanya. Ya, silakan Bu. Mohon dijelaskan. Mungkin mic-nya bisa diberikan Bapak Ibu untuk mic yang ya, biar suaranya nanti terdengar. Ya. Saya mau bertanya. Agak jauh Bu. Ya, agak jauh suara mic-nya. Nah. Ya, saya mau bertanya. Mohon dijelaskan gambaran sekolah yang mempunyai budaya positif yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan atas tanggapannya. Bapak Ibu, kondisi ataupun gambaran budaya sekolah atau sekolah yang punya sudah budaya yang baik itu seperti apa? Oke, ini ada lanjutannya Bu, saya berikan. Nah, ini Bapak Ibu, kondisi budaya positif sekolah yang baik itu
Ini Bapak Ibu, indikatornya salah satunya. Mungkin banyak nanti lain, tapi saya mengambilnya diantaranya yang utama. Terjalin hubungan yang harmonis antara guru dengan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah tahu akan tupoksinya masing-masing. Mereka menjadi tim yang baik. Kemudian guru dengan guru juga saling menghormati, bekerja sama, saling membantu dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian hubungan guru dan siswa yang penuh kasih sayang. Tentunya kasih sayang antara murid dan guru yang akan membawa budaya positif bagi anak didik kita. Mereka akan merasa terlindungi, mereka akan merasa nyaman di sekolah kita. Karena belajar dengan kondisi tertekan tentu tidak akan bisa mampu mereka menyerap pelajaran. Tapi belajar dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan, Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu pengganti Bapak Ibu di rumah. Dan sekolahan ini adalah Bapak Ibu gurunya. Kemudian hubungan siswa dengan siswa yang baik, penuh toleransi, penuh dengan rasa cinta. Mereka tidak saling membuli, tidak saling menyakiti. Ini yang adik kelas tentu menghormati kakak kelas, yang kakak kelas menyayangi adik kelas. Ada panggilan-panggilan, adik memanggil kakak dengan kakak kelas kakaknya, tidak dengan nama. Itu indah sekali Bapak Ibu. Adik memanggil kakak kelasnya dengan kakak, Bapak Ibu dengan Ananda, tidak langsung dengan nama. Nah, hal-hal sepele kecil ini akan berdampak positif kalau itu terus-menerus akan menjadi sebuah ikatan Bapak Ibu yang tak akan terlupakan selamanya. Kemudian hubungan sesama, ada nilai yang berikutnya, ada nilai adat istiadat, perilaku baik yang dikembangkan di sekolah ini. Misalnya ada kegiatan sholat jamaah, ada sholat duha, ada menerima kegiatan 5S. Nah, ada kegiatan upacara untuk menanamkan sifat patriotisme. Ada kegiatan setiap jam 10 kita menyanyikan, anak-anak mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya. Nah, ini adalah akan membentuk karakter mereka yang kemudian akan terus menyambung ke kedewasaan mereka. Berikutnya adalah kondisi budaya sekolah yang baik adalah hubungan sesama warga sekolah lainnya dengan masyarakat. Tentu kita tidak hidup sendiri Bapak Ibu. Sekolah kita ini di tengah-tengah masyarakat. Kita menjual jasa kepada mereka. Tentu keberadaan kita tidak bisa mengabaikan mereka. Kita tidak bisa memandang sebelah mata wali murid. Tentu ada kita berdampingan dengan pemerintah desa, kita berdampingan dengan para pedagang-pedagang yang ada di sekolah kita. Ini adalah salah satu hubungan, kita menjalin hubungan dengan mereka. Kemudian yang penting lagi, dalam kondisi ini tidak ada kekerasan Bapak Ibu, tidak ada kekerasan secara verbal maupun apalagi fisik di lingkungan kita ini. Contoh verbal, kita tidak ada anak-anak yang menyebut teman-temannya, mengejek temannya, atau kita menghina anak-anak kita dengan tolol, goblok, kamu kurang pengalaman dan sebagainya. Jangan, ini tidak pernah dianjurkan dalam pendidikan, karena itu akan merusak psikologis anak. Jadi kekerasan yang verbal, yang sepele sepertinya, tapi itu akan membekas sampai nanti dia tua dikatakan sesuatu gurunya yang menusuk hati, akan sampai sekarang pun kalau boleh saya tanya Bapak Ibu pasti punya cerita itu. Kita semua punya cerita yang kurang baik kalau andai ada kita menyampaikan dari hubungan yang verbal ini. Apalagi fisik Bapak Ibu, sama sekali kita tidak dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran atau lingkungan sekolah ada kekerasan fisik. Nah, demikian Ibu Intan,
Iya, Bisa Pak. dipahami? Terima kasih. Berikutnya, nah, kondisi ataupun budaya-budaya sekolah tadi, kita juga harus memahami bahwa budaya sekolah itu masuk pada lebih pada mengerucut pada kelas, bahwa lahan kita ada di kelas Bapak Ibu, dan di kelas bagaimana mengelola kelas itu menjadi, karena intinya ada di kelas, kita harus memahami yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, jelas kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kalau dulu sekali yang dinamakan guru hebat adalah guru yang mampu menerangkan, berdiri di kelas selama berjam-jam tanpa istirahat. Itu guru yang hebat zaman dahulu. Dia single menjadi aktor yang hebat, aktor satu-satunya di kelas yang mampu berbicara, ceramah berjam-jam. Itu dulu. Nah, sekarang ternyata bergerak bahwa guru posisinya adalah sebagai fasilitator dan anak-anaklah yang aktif. Sumber, metode, dan sebagainya harus kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak, bukan anak-anak yang menyesuaikan kondisi gurunya. Dulu ada pepatah, murid adalah fotokopi gurunya. Bagaimana murid akan terbentuk sesuai dengan gurunya. Sekarang tidak, Bapak Ibu, bahwa murid bukanlah gelas kosong yang harus diisi, murid bukanlah kertas kosong yang kita berhak mengisinya. Tidak. Murid ternyata sudah punya potensi, murid sudah punya tulisan tapi dalam bentuk yang masih belum jelas. Nah, kitalah yang bertugas menebalkan garis itu, menebalkan tulisan itu agar menjadi sesuai yang ia kodrat, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menuntun, membimbing. Yang namanya menuntun bukan menggendong. Menuntun dia berjalan, kita memegang tangannya ke arah yang benar. Kita menuntun ke arah yang ia inginkan. Nah, tentunya ini adalah harus kita pahami. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kelas aktif. Dan iya, kita dengarkan nanti sebentar Bapak Ibu. Nah, lanjut saja Pak Dit. Dulu Bapak Ibu, yang dinamakan guru hebat adalah guru yang ketika kelasnya ia masuki, tidak ada suara apapun di kelas itu. Guru ketika ia sudah masuk di kelas itu, semua diam, semua, tidak ada yang berani, bahkan batuk, tidak ada yang berani. Ini dikatakan hebat zaman dahulu. Sehingga kelas begitu hening, itulah tanda kelas itu ada guru hebat di sana. Kelas yang tidak ada suaranya selain guru, itu suara kelas yang hebat. Tapi ternyata mulai bergeser. Kelas yang hebat adalah kelas yang ada kegiatan anak-anak berbicara, anak-anak melakukan kegiatan tanya jawab, anak-anak berekspresi diri, dan ini adalah kelas yang aktif, bukan kelas yang hening seperti zaman dahulu. Nah, guru apa fungsinya? Tadi hanya menjadi fasilitator, mereka melakukan pergerakan-pergerakan yang positif dalam rangka belajar. Mereka boleh berpindah sana, berpindah sini, tapi tentunya dalam kategori belajar. Mereka boleh berbicara, bahkan kita harus mendengarkan pendapat mereka. Kita gali pendapatnya apa, tentang keinginannya. Nah, ini yang akan membuat kelas menjadi hidup, karena kita posisinya hanya sebagai fasilitator. Yang berikutnya adalah dalam paradigma baru, kita mesti berkolaboratif. Guru dan siswa bekerja sama. Kalau dulu kita dikatakan hebat atau murid yang hebat kalau kita mampu mendapat 100 sendiri, kita mengerjakan sendiri,
sementara teman-temannya tidak dapat nilai atau nilainya rendah karena dia tidak sama sekali berhubungan dengan teman. Nah, pergeseran cara dan paradigma baru, murid diwajibkan untuk saling berkolaborasi dengan teman agar tercipta rasa kerjasama, bagaimana dia bertoleransi dengan orang yang berbeda dengan sifatnya. Tentu kita tidak sama, murid kita tidak sama Bapak Ibu potensinya, lingkungan hidupnya, keluarganya, dan IQ-nya. Nah, di sanalah anak-anak itu hidup berkelompok, hidup untuk saling berkolaborasi, saling membantu agar timbul rasa toleran. Nah, Bapak Ibu, karena nanti anak-anak kita ini outputnya akan kita kembalikan ke masyarakat, bukan ke tengah hutan. Kalau tengah hutan sendirian, kalau tengah masyarakat, dia akan bisa bagaimana nanti dia menghormati tetangga, bagaimana dia nanti bekerjasama dengan orang lain dalam organisasinya, menjadi organisasi di lingkungan masyarakatnya, menjadi BPD, BPS. Wah, ini luar biasa. Ini adalah output yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, guru itu juga inovatif. Tidak hanya textbook apa yang ada dalam buku, tapi kita dituntut oleh inovatif, mempunyai gagasan-gagasan baru, teknik-teknik baru guna mendapatkan anak-anak yang berkualitas, yang berkreativitas tinggi. Dan berikutnya, Bapak Ibu harus memahami bahwa kegiatan pembelajaran harus menjunjung tinggi perbedaan kemampuan anak atau berdiferensiasi. Anak kita sekali lagi bukan lahir dari rahim yang sama, bukan dari lingkungan yang sama, bukan dari keluarga yang sama, tapi anak didik kita adalah berbeda, tentu banyak perbedaan. Nah, kemampuannya berbeda, tentu kita memperlakukannya juga berbeda. Kita tidak lagi menyamakan mereka sebagai ranking, tapi kita menghargai kemampuan-kemampuan mereka. Bapak Ibu, nah, sebagai guru dalam menunjang budaya positif, kita juga harus menanamkan yang namanya disiplin positif pada anak. Disiplin seperti yang mungkin Pak Har sampaikan kemarin, disiplin itu hubungannya dengan kepatuhan, ketertiban, keteraturan, juga dimaknai hukuman. Anak yang melanggar disiplin kena hukuman disiplin. Anak yang tidak melakukan atau melanggar tata tertib sekolah kena disiplin. Nah, itu pengertian-pengertian yang harus dibenarkan. Dikembalikan ke pengertian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa yang dimaksud disiplin adalah siswa mewajibkan dirinya sendiri dengan sekuat-kuatnya untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah belajar. Siswa sendiri yang mewajibkan dirinya untuk sekuat-kuatnya melakukan sesuatu. Jadi ini adalah keinginan diri, bukan paksaan, bukan hukuman. Nah, Bapak Ibu, implikasinya adalah sebagai seorang pendidik, kita ingin menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, melakukan sesuatu kebaikan atas kesadarannya sendiri, bukan paksaan, bukan takut hukuman dan sebagainya. Belajar, anak mampu sudah tanpa perintah, ketika di rumah belajar sendiri. Setelah ibadah Isya mereka belajar sendiri. Kemudian sekolah sore kalau ada yang ngaji, mereka secara mandiri sadar bahwa dirinya harus mencari ilmu agama. Nah, kalau sudah seperti itu, kita berhasil menanamkan disiplin diri pada anak-anak kita. Berikutnya Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar, kita adalah diibaratkan sebagai hanya petani. Petani yang tugas kita adalah menyiapkan lahan yang baik, lahan yang subur, merawat tanaman,
Sedangkan anak-anak kita ini ibarat benih-benih tumbuhan. Ada tumbuhan padi, tumbuhan jagung. Kita akhirnya merawatnya. Kita hanya ingin menumbuhkan kodratnya seperti apa. Nah, anak-anak mesti tumbuh dengan baik, kita yakinkan, karena seorang petani tidak rela bibit jagungnya, bibit padinya tidak tumbuh dimakan ulat, tidak tumbuh karena hama, nah, atau bahkan tidak tumbuh karena lingkungannya jelek. Kita meyakinkan bahwa itu adalah tugas kita. Tugas kita adalah menjadi petani yang baik bagi tanaman kita. Tugas kita adalah membimbing yang baik bagi anak murid kita menuju ke kodratnya yang telah digariskan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, monggo Pak Bur, terima kasih Pak Bur kehadirannya. Monggo, monggo, sugeng lenggah Pak Pur, sugeng rawuh. Nggih. Pareng kula lajengaken Bapak. Nggih. Bapak Ibu, sesuai dengan perilaku manusia, bahwa yang kita hadapi ini adalah manusia. Yang kita hadapi adalah calon-calon manusia yang nanti akan mewarisi kita, yang akan meneruskan perjuangan kita, bukan benda mati. Maka sebagai seorang guru, kita mesti mengetahui perilaku mereka, karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup. Bagaimana dia berperilaku, nah, kita harus mengetahui yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, bahwa manusia atau kita bahkan melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi yang mendasarinya. Contoh kita saja Bapak Ibu, kita berangkat pagi misalkan, ada yang dikarenakan takut pada hukuman, takut pada Pak Kepala Sekolah, takut nanti dihukum. Ada yang punya motif itu. Atau ada yang dari kita berangkat pagi untuk mendapatkan pujian dari Pak Kepala Sekolah, ingin mendapatkan acungan jempol telah berangkat pagi. Nah, yang ketiga juga ada yang berangkat pagi memang dengan kesadaran diri untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa saya adalah sebagai seorang guru menjadi toladan bagi murid-murid saya akan memberikan disiplin yang baik. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang pertama kita kategorikan sebagai motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu karena kondisi di luar keinginannya, karena ada aturan kalau jam 7 harus sudah masuk. Maka kalau saya tidak masuk, tentu apa yang terjadi dengan saya nanti malu kalau bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Atau kalau berangkat pagi, saya nanti akan diacungi jempol oleh Pak Kepala Sekolah. Ini motivasi eksternal dari dalam. Tapi yang lebih utama adalah kita menyadari dengan diri kita sendiri, dengan motivasi internal dari dalam kita, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kita sadari bahwa kita menghargai diri sendiri sebagai seorang insan sesuai dengan harapan kita. Saya menjadi guru yang bisa menjadi suri toladan bagi anak-anak saya. Dan ini Bapak Ibu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika dia melakukan sesuatu, budaya di sekolah, belajar, kemudian mereka aktivitas-aktivitas lain, bukan karena takut hukuman, bukan karena dia ingin kita beri hadiah,
tapi kita harus mengkondisikan agar anak-anak kita ini mempunyai motivasi diri untuk menjadi peserta didik yang benar-benar seperti yang diinginkan oleh dia, yang berkualitas, yang timbul dari dalam sendiri. Nah, dari sampai sini mungkin ada tanggapan, Bu Titi, monggo Bu Titi. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana agar anak lebih cepat mempunyai disiplin dini, Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Bagaimana agar anak mempunyai atau lebih cepat mempunyai rasa disiplin diri? Benar Ibu. Agar anak tujuannya adalah mempunyai disiplin diri, tentu ini tidak instan. Tidak bisa kita instan anak tiba-tiba menjadi mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya, motivasi intrinsik dalam hatinya. Kita memang harus menciptakan kondisi-kondisi di luar dirinya dulu lewat motivasi eksternal. Lama-lama kita terus berikan pengertian, kita berikan motivasi, kita berikan dorongan-dorongan. Nah, lama-kelamaan proses ini Bapak Ibu, memang kita tidak langsung bisa tanpa melewati ini. Ini adalah sebagai jembatan juga agar anak bisa masuk pada motivasi internal. Dia bisa menyadari dirinya lama-lama, ternyata pujian itu tidak penting, ternyata hadiah itu bukan yang saya inginkan, ternyata takut hukuman itu bukan yang saya takuti. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, saya ingin menjadi pribadi saya sendiri untuk melakukan pembelajaran. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Begitu kira-kira Ibu. Nah, bisa dipahami Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain hal tersebut, seorang guru atau kita dalam mengelola kelas agar perilaku anak ini dapat kita terus kembangkan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kesadaran disiplin diri, kita harus melakukan yang namanya keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas yang akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah, dimulai dari titik yang paling kecil yaitu kelas. Pengertian dulu, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati sendiri oleh warga kelas untuk dijunjung tinggi agar menjadi kebiasaan baik sehingga menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, disepakati sendiri. Anak menyepakati sendiri tentang hal-hal yang ada dalam kelasnya. Mau dibuat seperti apa kelas itu, mereka timbul keinginan sendiri. Dari sinilah proses disiplin diri itu dimulai. Nah, setelah mereka mengeluarkan keinginannya dalam kelas itu, mau seperti apa kelas itu, tentu dengan bimbingan guru, kita membentuk sebuah pernyataan-pernyataan kelas yang kita junjung tinggi keberadaannya. Nah, keyakinan kelas yang sudah tercipta di kelas nanti ditandatangani oleh mereka dan akan ditempel di dinding kelas. Kalau di kelas 2 sudah ada ini kayaknya Bu, ini yang ada di sini. Ini sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri dari kelas 2 bersama Bu Guru ya Bu ya. Ini keyakinan kelas ditempel di sini, ada tanda tangannya anak-anak semua. Mereka sepakat bahwa akan menjunjung tinggi yang namanya keyakinan kelas. Luar biasa untuk kelas 2. Iya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal apa yang diperhatikan dalam merumuskan keyakinan kelas seperti ini? Nah, keyakinan kelas isinya adalah berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif bukan negatif, bukan kalimat tidak boleh membuli, tidak boleh rame, tapi tidak itu kalimat negatif. Kita menggunakan kalimat-kalimat positif, menyayangi anak-anak, saling bekerja sama, saling membantu,
saling, kalimat aktif yang dipakai. Kemudian tidak terlalu banyak, jangan terlalu seperti aturan-aturan yang sangat panjang, nanti cenderung anak-anak bosan ataupun dilupakan. Sedikit tapi dijunjung tinggi, dan ini nanti terus akan ditinjau dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian anak-anak sendiri berkomitmen dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Dia sendiri yang menginginkan kelas seperti apa yang ingin bentuk, lewat kegiatan surah pendapat yang dibimbing oleh ibu guru tentunya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu akan ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau anak-anak memang sudah dalam waktu kurun waktu, misalkan satu semester atau satu semester sudah berjalan dengan baik, melaksanakan apa yang disepakati kelas itu, maka boleh kita ganti dengan yang baru, sesuatu yang mereka inginkan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin ada tanggapan Bapak Ibu untuk? Ya, silakan Bu Nita. Nggih, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, nggih Pak Musa, bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Merumuskan keyakinan kelas. Oke, ini ada dalam slide, akan saya sampaikan lagi Bu untuk berikutnya. Iya. Ini langsung ini Bapak Ibu. Pertanyaan Ibu, tahapan atau merumuskan keyakinan kelas itu seperti apa? Step by stepnya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin yang pertama adalah siswa kita beri kertas dulu, selembar kertas, kemudian dia menuliskan keyakinan kelas yang ia inginkan, kemudian kita mengulas keyakinan yang telah tertulis itu, mungkin kita revisi ataupun kita benarkan bahasanya, kemudian kita pilih mana yang penting, karena kalau terlalu banyak semua siswa membuat kemudian kata-katanya apa adanya, maka terlalu banyak. Kalau jumlah siswanya sampai 30, 40, ini tentu tidak akan efektif. Maka kita ambil garis besar dari apa yang diinginkan oleh anak itu terhadap kelasnya, terhadap situasi pembelajaran di kelasnya. Kemudian kalau ada kata-kata negatif, tidak ada yang boleh membuli Bu. Oh iya, diganti dengan kalimat saling menghargai. Dengan kata-kata itu kita rumuskan bersama dengan anak-anak. Tentu ibu guru sangat berperan dalam pembuatan ini. Nah, kemudian mengecek sekali lagi sesuai dengan keinginan anak-anak, bahasanya sesuai dengan bahasa yang positif, dan kita sepakati. Kita tulis di sebuah kertas, tempel di papan tulis, dan itu kita tanda tangani bersama. Kalau ada yang melanggarnya, tentu kita akan hanya mengingatkannya. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita bahwa kita tidak boleh membuli teman yang lain, kita tidak boleh menyakiti teman yang lain. Masih ingat Pak? Nah, kita tidak akan menyakiti mereka, kita tidak akan menghukum mereka, karena mereka akan kembali kepada keyakinan kelasnya. Begitu. Ngoten Ibu, Bu Nita, terima kasih. Pak Pur, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya ya baru mengikuti kali ini, mungkin separuh perjalanan ya. Ini yang pertama tadi kan tentang materi kepribadian manusia yang pertama ya. Terus yang ini kan kesepakatan keyakinan kelas. Yang perlu saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Saya dalam hati kecil bertanya, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama atau tidak? Kalau tidak sama, perbedaannya di mana, kan begitu. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang membedakan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur untuk memberikan pertanyaan pembelajaran Bapak Ibu, karena beliau saya yakin sudah paham, tapi hanya untuk kita belajar bersama. Jadi Bapak, pertanyaan itu kayaknya langsung ada dalam slide saya Bapak, bahwa mengapa itu keyakinan bukan peraturan,
bukan tata tertib kelas seperti yang sudah selayaknya ada pada kita, gitu ya Pak. Nah, menurut Gosen, salah seorang pakar pendidikan, menuliskan yaitu bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang yang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada yang dikatakan seperti kita saat ini, peraturan atau tata tertib yang mereka tidak ikut merumuskannya, Bapak. Peraturan tata tertib itu yang lazim itu guru yang membuatnya. Misalkan tata tertib kelas, guru seolah-olah yang membuat. Anak-anak tidak boleh rame, anak-anak harus memperhatikan guru, anak-anak harus ini, harus itu. Anak-anak kayaknya tidak punya andil bersama untuk merumuskan itu. Tapi kalau dengan kata keyakinan, sesuatu yang itu diyakini oleh anak-anak yang proses pembuatannya juga kita ambil dari keinginan anak-anak, bahwa di kelas itu kalau merasa dia yang merasa terancam dengan anak teman, dia merumuskan sendiri kelas kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau rasa aman dalam dirinya tuliskan dengan tidak ada membuli ataupun istilahnya menyakiti teman. Maka diambil kesimpulan saling menyayangi teman. Mungkin ngoten Bapak. Tadi yang saya tanyakan bukan tata tertib Bapak, keyakinan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Sama enggak antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas gitu? Kalau yang Bapak senang keyakinan istilah yang istilahnya lebih mentereng keyakinan kelas daripada kesepakatan kelas. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan hampir sama Bapak, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Hanya saja kalau kesepakatan mungkin tadi kurang begitu sesuatu yang diyakini oleh anak, kata-katanya kurang menghujam dan kurang begitu mengikat. Tapi kalau keyakinan mungkin lebih pada hal yang diyakini anak-anak sendiri, bahwa kita tidak boleh menyakiti teman. Bukan hanya sekedar menurut saya Pak, kalau sepakatan itu kurang begitu kuat kayaknya dalam ikatan. Kalau keyakinan tentu akan lebih kuat dan kokoh anak-anak memegangnya. Begitu Bapak. Karena yang saya tahu itu kalau kesempatan kelas itu kan juga yang menentukan kan anak-anak juga. Nggih Bapak. Apakah mirip, identik atau kan ada perbedaan, supaya nanti teman-teman juga tahu bahwa ini adalah kategori keyakinan, ini adalah kategori kesepakatan kelas. Prosesnya sama Bapak, hanya mungkin namanya yang agar anak-anak menjadi lebih termotivasi gitu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Begitu Bapak, kita lanjutkan. Nah, di kelas 2 mungkin saya pernah melihat bahwa atau mendampingi anak-anak ya Bu ya, membuat keyakinan kelas, bahwa kelas di prosesnya diambil dari anak-anak menyampaikan pendapatnya, apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan, itu kita ambil, kita rumuskan dan kita sepakati bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas sebagai guru untuk membentuk budaya positif sekolah, kita harus mengetahui yang namanya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua manusia yang ada di dunia ini mutlak yang namanya kebutuhan 5 dasar ini. Mereka tidak akan bisa meninggalkan yang ini Bapak Ibu. Ternyata keinginan mereka itu ini. Satu, bertahan hidup, makan, minum dan sebagainya. Pokoknya bisa bertahan hidup, perumahan, agar mereka bisa bertahan hidup. Ini wajib bagi dipenuhi oleh mereka, termasuk anak didik kita, bahwa anak didik kita adalah manusia yang butuh bertahan hidup. Maka dia perlu jajan, perlu difasilitasi keamanan, kenyamanan. Nah, yang kedua, dia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak adalah makhluk sosial, tidak makhluk individual. Mereka punya keluarga, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima.
dan itu di sekolah mesti kita penuhi mereka, mesti kita berikan keinginan itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Semua manusia, bahkan kita, punya rasa atau kebutuhan penguasaan, ingin menguasai orang lain, ingin menguasai sesuatu, hanya dominan dan tidak dominan. Ketika dalam kelompok misalkan anak yang punya penguasaan dominan, biasanya tipe-tipe pemimpin, dia ingin menguasai temannya, ingin mengatur temannya. Biasanya itulah calon pemimpin, dan itu harus kita berikan pada mereka dengan cara menjadi pemimpin dalam kelompok kelas. Kita beri haknya. Oh, kayaknya yang dominan kita berikan ketua kelompok. Karena itu adalah, kalau tidak diberikan, maka itu akan menjadi masalah bagi mereka. Anak yang dominan ingin mengatur, ingin menguasai temannya. Kalau kita tidak berikan itu, dia akan mesti menjadi masalah di kelompok kita, kelompoknya. Nah, berikutnya adalah kebebasan. Bapak Ibu, bahwa kita anak-anak adalah pribadi yang bebas, tidak mau kita diatur orang lain pada dasarnya. Namun dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran tentu kita membutuhkan yang namanya aturan, keyakinan yang itu tentu akan mengikat mereka. Nah, hubungannya dengan kebebasan, anak jangan terlalu dikekang ketika dalam pembelajaran. Berikan hak ruang. Ibarat kalau Pak Pur mengatakan itu, kalau kuat jadilah seperti pohon bambu itu, bisa menjadi pikulan, menjadi tiang yang kuat, tidak goyah, tidak patah. Tapi di suatu saat bambu itu juga bisa menjadi tali, elastis. Kapan dia harus kuat, kapan dia harus elastis. Kapan kita harus memberikan ruang bebas pada anak-anak, bebas tapi terbatas. Tapi kita yang jelas, anak tidak mau dikekang terus-menerus dalam kegiatan kelas. Dia akan mesti melawan, dia akan memberontak. Nah, berikan ruang kebebasan anak. Maka istilahnya sekarang, maka istilahnya sekarang adalah merdeka belajar. Artinya kita memberikan ruang yang cukup luas bagi anak-anak untuk melakukan yang namanya pembelajaran. Keinginannya apa, kita ikuti, kita bimbing, kita tuntun agar tidak lepas. Tentu arahan, bimbingan tentu dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, kesenangan manusia adalah kesenangan di kelas. Yang baik adalah kelas yang sekarang ini kita galakkan adalah kelas yang menyenangkan. Karena kondisi anak yang tertekan, kondisi anak yang sedang dalam keadaan tidak senang, tentu belajarnya tidak akan bisa. Tentu anak-anak ini akan apa yang kita ajarkan tidak masuk. Maka kondisi kelas yang menyenangkan inilah yang mesti kita pikirkan. Mari dengan teknik apapun Bapak Ibu, kita mulai untuk membuat kelas kita ini benar-benar menyenangkan bagi anak-anak. Karena ini kebutuhan mereka. Tidak hanya ceramah-ceramah seperti terus, maka itu akan membosankan bagi mereka. Mereka akan mencari cara untuk bersenang-senang dengan caranya sendiri. Gambar, kemudian bisa bermain dengan temannya, karena tidak terwadahi kebutuhan kesenangannya. Tapi kalau di kelas itu, kondisi sekolahnya kita desain menjadi sebuah game belajar, tapi sambil tentu kesenangan itu ada dalam mereka, kelas itu akan fokus, mereka akan belajar sambil bermain, karena kodrat manusia itu suka bermain. Nah, ini Bapak Ibu yang wajib kita penuhi pada diri anak, kebutuhan anak gitu. Nah, Bapak Ibu, 5 hal yang baru saya sampaikan
tidak terpenuhi salah satunya, maka akan menimbulkan masalah. Jelas. Demikian juga seorang anak akan melanggar keyakinan kelasnya jika dari 5 itu tidak, salah satunya tidak kita penuhi. Sebagai seorang guru, inilah tugas kita, memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita dalam kelima kebutuhan itu dalam kelas. Bapak Ibu sudah mungkin punya gambaran mengelola kelas dari waktu-waktu, tidak monoton kelasnya, tidak hanya LKS lagi, tapi dengan cara-cara yang Bapak Ibu variasi yang luar biasa kegiatannya, tidak hanya menulis, tapi dengan berbagai metode yang Bapak Ibu kuasai. Nah, Bapak Ibu, bahwa berbuat salah bagi anak adalah suatu kewajaran, karena itu adalah proses bagi mereka. Maka sebagai seorang guru yang bijak, dan kita harus menyikapinya dengan bijak pula. Dan salah satu strategi yang kita lakukan dalam upaya menuntun mereka adalah dengan memperbaiki diri dengan tahapan restitusi. Bapak Ibu, nah, tahap apa itu tahapan restitusi? Ini adalah formula ketika anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Kita betulkan, kita bina anak-anak kita dengan tahapan ini. Inilah sebuah metode atau cara yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu satu, dalam bentuk segitiga seperti ini, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kita akan mendekati anak agar merasa tidak ditekan. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa kita juga tindakan mereka itu melanggar keyakinan kelas, itu tidak benar, bahwa tindakan itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Ketiga ini secara urut Bapak Ibu ketika memberikan pembinaan kepada anak. Mungkin agar ada gambaran sedikit, mungkin saya sesuai dengan tugas kemarin, saya beri gambaran sedikit Bapak Ibu. Wah, suaranya mana ini? Waduh, suaranya nggak muncul. Iya. Biar lagi. Nah, amit Bapak. Bukankah kalian ini adalah Suaranya Pak Adi, nggak muncul. Apa bertengkar? Dia memukul terlebih dahulu, Pak. Dia menghina ayah saya, Pak. Dia juga, Pak. Sudah. Bukankah kalian tahu akan keyakinan kelas kita? Tahu, Pak. Mengapa kalian melanggarnya? Dia terlebih dahulu menghina ayah saya, Pak. Tapi dia terlebih dahulu memukul saya, Pak. Nah, siapapun akan marah bila ayah kita dihina oleh orang lain. Andai Bapak Ibu Pada tahap ini adalah tahap tapi tidak sepantasnya kalau kamu melakukan menstabilkan identitas Bapak Saya Ibu. tahu, Pak. Seharusnya saya tidak langsung memukul Tono. Ya. Nah, Tono, apakah kamu juga menyadari akan kesalahanmu? Ya, Pak. Saya melanggar keyakinan kelas kita bahwa dia harus menghormati orang lain.
bukankah Bapak juga dulu pernah menyampaikan cerita atau hadis Rasulullah tentang seorang anak yang tega menghina atau mengumpat ayahnya sendiri? Siapa itu? Yaitu seseorang yang mengumpat ayah temannya, sehingga temannya itu, Pak Adit, mungkin kameranya biar disut ke sana Pak Adit, kameranya diarahkan ke sana sedikit Pak Adit. Iya, sebentar aja. Nah, itulah yang disebut dengan dosa besar. Kita mengumpat ayah kita sendiri. Nah, itu adalah larangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya itu kan, nah, kalian berdua kan sahabat karib, tentu punya cara yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, tentang yang kok? Dan sebaliknya, aku akan meminta maaf karena telah menyebut Allah itu. Ya, bagus kalian gimana? Cukup Bapak Ibu untuk contoh yang contoh itu saja. Tidak usah kasus yang kedua Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua saja. Nah, Bapak Ibu itu sudah contoh bagaimana proses menangani anak yang melanggar keyakinan kelasnya. Tentu mereka tidak ada hukuman, tapi hanya diingatkan akan keyakinan kelasnya. Tidak ada yang merasa disakiti, tidak ada yang merasa sakit hati, dan cara-cara segitiga restitusi ini mungkin kita harus banyak berlatih Bapak Ibu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang kompleks bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, penerapan budaya positif di SD kita, Bapak Ibu, yang sudah kita laksanakan selama ini, yang hanya saya potret beberapa saja, mungkin tidak semuanya, mungkin satu. Tentu ini budaya yang baik, yaitu menyambut anak di depan, yang dicontohkan oleh Bapak Kepala, yang harus kita tindak lanjuti untuk berikutnya terus-menerus secara kontinu agar ini menjadi budaya yang baik. Anak adalah pribadi yang butuh motivasi, mereka adalah calon-calon orang hebat, maka harus dimuliakan. Kedatangan di sekolah kita sambut dengan dua tangan kita. Kemudian ini anak-anak juga untuk menanamkan patriotisme pada negara kita. Jam 10 tiap hari kita setelah khidmat mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan sedang apapun kita anak-anak, kemudian kita secara sigap mendengarkan lagu Indonesia Raya ini. Semoga ini tertanam selamanya dari mereka untuk mencintai tanah airnya, tidak pernah menjual sejengkal pun tanah kepada negara lain. Kemudian sholat duhur berjamaah juga ini membentuk karakter menjadi pribadi yang religius, yang ini semoga menjadi kebiasaan mereka. Kemudian dari sholat duha yang mungkin kurang intensif, tapi kita terus akan galakkan secara pribadi, secara mandiri anak-anak. Nah, kemudian Asmaul Husna tiap pagi ini juga akan merupakan kebiasaan baik religius yang meminta pertolongan Allah. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas yang ini menjadi cikal bakal juga pribadi-pribadi yang baik di kelasnya. Kemudian gotong royong, kondisi-kondisi kerjasama untuk bersama-sama saling bertoleransi, saling berkolaborasi untuk sekolah kita tercinta ini, bahwa ini adalah milik kita bersama, kita merawatnya bersama-sama. Tidak ada yang merasa dibully atau tidak merasa ada yang diakali
atau ini adalah mereka membersihkan sekolahnya sendiri, terhormat karena ini adalah lingkungan mereka. Demikian. Nah, Bapak Ibu, sebagai refleksi diri saya bahwa dalam kegiatan penerapan disiplin positif ini belum maksimal. Secara pribadi saya belum bisa menggerakkan komunitas praktisi dengan baik, masih perlu kesungguhan dan konsisten diri saya untuk terus melaksanakan tentang budaya-budaya sekolah kita. Tentu ini ke depan kita akan terus bekerja sama, berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, bisa menuntun anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sesuai dengan kodratnya nanti. Nah, untuk akhir dari sesi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan sebagai rasa menghilangkan rasa kejenuhan. Nah, tepuk penggerak namanya, tepuk penggerak. Pertama hati kita tergerak, kedua mulai bergerak, ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Ayo kita jadi guru penggerak. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk penggerak. Pertama hati kita tergerak, kedua mulai bergerak, ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Ayo kita jadi guru penggerak. Ya, demikian Bapak Ibu untuk penampilan saya menyampaikan tentang penyebaran budaya positif di sekolah. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Tentu kita akan bersama-sama menjadi guru-guru yang saling berkolaborasi dan bekerjasama. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tanggapan saya minta 1 kalimat 2 kalimat Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit tanggapan atas kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin memberi tanggapan, namun demikian tanggapan ini mungkin tidak bisa panjang ya. Karena apa? Menurut apa yang saya amati ini dari diseminasi Bapak Mustafa ini cukup bagus dan sangat luar biasa. Ini bisa menjadi apresiasi rekan-rekan guru yang lain atau teman sejawat yang memang menjadi CGP tahap berikutnya, karena Pak Mustafa ini ada CGP tahap 7 ya, yang kemarin baru lolos, kemarin adalah tahap ke-9 ke-8 angkatan ke-8. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain yang memang belum sama sekali mendaftarkan sebagai calon guru penggerak, karena menurut kami selaku kepala sekolah mengamati apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Mustafa ini sangat luar biasa sekali. Apa yang menjadi penjelasan Pak Mustafa yang perlu kami kami simpulkan bahwasanya tadi ada kegiatan perilaku manusia ya, perilaku manusia untuk bisa berperilaku baik. Ini tadi adalah munculnya ada faktor dari eksternal dan internal ya, internal dan eksternal. Nah, faktor eksternal dan internal itu tadi sudah dijelaskan dengan baik. Di antaranya kalau faktor internal, siswa berperilaku baik karena adanya reward ya, jadi faktor internal adalah reward atau hadiah ya, atau mungkin juga karena ada rasa takut atau tekanan, atau adanya punishment atau hukuman. Jadi dia berbuat baik karena faktor internal, karena ada hukuman dan sebagainya, takut sanksi, dimarahi dan sebagainya. Nah, harusnya bisa berbuat baik itu kan yang kita tumbuh kembangkan itu harus condong kepada faktor internal, atau yang dikenal juga
tumbuh dari diri sendiri atau faktor intrinsik ini yang kita tumbuh kembangkan. Jadi orang atau manusia atau siswa bisa berperilaku baik itu tanpa adanya rasa takut dari sesuatu yang lain atau dari ancaman bu guru atau dari hukuman, tapi betul-betul murni muncul dari dalam diri sendiri. Itu yang bisa kami tanggapi, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.